Bapa, kami tahu tidak ada ketenangan di luar Engkau Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kami tahu Tuhan, karena Engkau ada di tempat ini. Di mana Engkau ada, di situ ada ketenangan. Di mana ada Engkau, di situ segala kegelapan akan hilang. Terima kasih Bapak, saat ini sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Biarlah kami fokus dengan Engkau Tuhan, sampai kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi hari-hari di hadapan kami. Karena kami tahu hari-hari di hadapan kami bukannya sesuatu hari-hari yang mulus Tuhan. Tapi buat kami tahu bersamamu kami akan mengalami ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama amin. Shalom saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang saat ini sedang streaming. Kami percaya pada hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah ya. Kita tahu saat ini kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita belajar tentang be awake. Ya. Judulnya adalah be awake. Ya. Jadilah engkau sebagai anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga dan waspada. Kenapa dia katakan kita harus berjaga-jaga dan waspada? Saudara, hari ini kita belajar bagaimana pada saat Tuhan Yesus ya akan menghadapi sesuatu masa di mana dia akan menghadapi sesuatu titik-titik masa penentuan. Ya. Apa yang dia harus lakukan? Apakah dia katakan, Bapak, aku mau membiarkan akan hidupku ini, ya, dan aku mau menyerahkan hidupku kepadamu, ataukah mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Dalam menghadapi apapun aku tidak sanggup. Saudara, tapi sebelum Tuhan itu menghadapi akan semua masalah-masalah yang terjadi hari-hari yang di hadapannya, di mana dia akan menghadapi sesuatu hal yang tidak mudah. Sebelumnya Tuhan itu Bapaknya sudah memberikan banyak perlengkapan. Kadang-kadang kita nggak tahu perlengkapan apa sih yang sedang dikerjakan Tuhan. Tuhan itu selalu prepare. Ya, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, itu Bapa di surga itu sudah memberi prepare. Seperti seorang orang tua yang merasakan ini anakku ini mau menghadapi tes, ya, mau menghadapi ujian, mau menghadapi kenaikan kelas. Ya. Saat dia menghadapi itu semuanya, saya yakin orang tua yang benar nih ya, orang tua yang benar karena ada orang tua yang tidak benar. Orang tua yang benar yang memperhatikan anaknya apa yang dilakukan. Dia mempersiapkan. Ya. Satu, biar anaknya jangan sakit, dikasih vitamin. Ya. Yang kedua, makannya diperhatikan. Selain itu, jikalau dia belajar, ditemenin. Supaya apa? Supaya anaknya betah. Supaya anaknya menjadi pandai. Ya. Mungkin anak itu mengatakan, kok selalu belajar sih? Kok selalu latihan sih? Tapi mereka tidak tahu bahwa itu persiapan demi persiapan yang diberikan orang tuanya. Untuk apa? Untuk menghadapi sesuatu. Ya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus. Saat akan menghadapi kematian, akan menghadapi suatu pengorbanan yang dia harus korbankan segala sesuatu. Apa yang Tuhan Bapaknya kasih. Bapaknya membawa dia naik ke puncak gunung. Saat ada di puncak gunung, Bapaknya ngirimkan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Untuk apa? Memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Dan memberikan tahu, ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu ya. Yang kedua, sudah dikasih tahu, nah ini bakal mau terjadi. Ini bakal kamu alami. Jadi karena kamu mau mengalami ini, aku kasih persiapan. Itu Bapak yang di surga. Nah, demikian juga saudara, saat Tuhan menghadapi kenyataan. Kita lihat
Saat dia di Taman Getsemani, dia tahu persis apa yang besok akan terjadi. Detik-detik dia harus menjalani akan hal itu. Apa yang terjadi? Dia sudah enggak kuat, dikatakan hatinya sangat sedih. Apa yang dikatakan Bapak di dalam Alkitab? Bapaknya mendatangkan seorang malaikat dan dikatakan malaikat itu datang untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara tahu? Tuhan pun akan memberi kekuatan buat saudara dan saya di dalam menghadapi hari-hari di hadapan kita. Ya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 26 ayat 40 dan 41. Ya. Be aware, berjaga-jaga. Tuhan sebelum menghadapi segala sesuatu dikatakan berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga. Hari ini kita belajar bagaimana dalam Matius 26 Tuhan katakan begini. Ayat yang ke-40. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang saya ingin sampaikan hari ini adalah berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga dan berdoa. Artinya jangan lupa kita terus berdoa, membangun rohani kita, membangun akan kerohanian kita, dibangun ya dengan cara berjaga-jaga dan berdoa. Artinya berjaga itu melek matanya, tidak tertidur. Itu namanya berjaga. Karena dikatakan supaya kamu jangan jatuh. Supaya kamu jangan jatuh. Kalau kurang berjaga-jaga itu bisa jatuh. Apa? Kita bisa kesandung. Karena kurang berjaga-jaga. Orang yang sudah berjaga-jaga saja bisa jatuh. Apalagi tidak berjaga-jaga. Lebih-lebih tidak akan bisa kitanya itu selamat, harus berjaga-jaga. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu pada saat teduh, saya sedang di kamar doa, saya mendapatkan ayat ini. Dan saya tahu ini rema. Dan ini adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari, apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Ya. Di dalam Nahum pasal yang kedua ayat yang pertama. Di dalam Nahum pasal yang kedua ayat yang pertama. Ini bakal terjadi saudara. Ini bakal terjadi. Jadi saya berdoa saudara bisa nangkap. Karena hari ini bukan sekedar ya, bukan sekedar daripada khotbah biasa. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan peringatan untuk kita berjaga dan berdoa. Nahum pasal yang kedua ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan mengatakan begini. Nanti waktunya kita tidak tahu kapan itu. Apakah mungkin sudah ada pembongkar-pembongkar yang maju membongkar terhadap saudara dan saya atau belum. Tapi hari ini Tuhan memberikan peringatan buat saudara dan saya. Siapapun yang saat ini mendengar, camkan baik-baik. Ini bukan sekedar khotbah, tapi ini adalah peringatan yang harus saudara dan saya hati-hati. Ya. Dikatakan begini, pembongkar maju terhadap kita. Ya. Pembongkar maju terhadap engkau. Dikatakan dalam ayat pertama. Pembongkar, saudara tahu pembongkar. Kalau namanya bongkar, ya sesuatu hal di obrak-abrik, namanya itu dibongkar. Ya. Kalau sekedar diambil beda sama dibongkar. Dibongkar itu kalau bisa diobrak-abrik semuanya. Ya. Dikatakan pembongkar maju terhadap engkau. Engkau secara pribadi termasuk saudara dan saya. Ya. Secara pribadi maupun secara umum. Dia dikatakan pembongkar ini saat ini sedang maju terhadap engkau. Jadi kita tahu pembongkar itu bicara tentang apa? Sesuatu roh atau sesuatu
yang membuat saudara dan saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Hari-hari ini kita banyak mendengar berita, isu maupun apapun yang membuat kita tidak enak. Kadang-kadang kita merasakan ini berita ini, berita ini, berita ini, berita ini. Sampai membuat kita menjadi bingung. Nah, dikatakan begini. Apa yang harus dilakukan? Ya, dikatakan begini. Adakan yang pertama penjagaan di benteng. Ya, adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Dan kumpulkan segala kekuatan. Jadi saya tadi katakan, jikalau mau ada sesuatu, Tuhan mau melakukan segala sesuatu, Bapaknya sudah ngasih persiapan. Kalau seorang tua yang benar, saat, ya saya katakan, saat anaknya mau menghadapi tes, mau menghadapi pencobaan, mau menghadapi sesuatu yang tidak enak, apa yang dilakukan? Dipersiapkan, disiapkan, diberi rambu-rambu, diberi keterangan, diberikan apa yang harus dilakukan. Saudara, ini yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa memberikan ini, ayat Nahum 2 ayat 1. Pembongkar itu akan maju terhadap engkau. Jadi ini mau tidak mau akan terjadi. Nah, saat mau terjadi, Tuhan katakan apa yang harus kita lakukan. Tuhan katakan begini, adakan penjagaan di benteng. Mengintailah engkau di jalan, ikatlah pinggangmu teguh-teguh, kumpulkan segala kekuatan. Nah, lalu ayat yang kedua perhatikan. Sungguh Tuhan akan memulihkan kebanggaan Yakub. Kita tahu saudara dan saya itu merupakan kebanggaan Tuhan. Tapi Tuhan akan pulihkan seperti kebanggaan Israel. Sebab pembongkar itu perusak ya. Sebab perusak telah merusakannya. Jadi mau tidak mau ini akan terjadi. Perusak pembongkar itu akan merusakannya dan telah membinasakan carang-carangnya. Jadi tidak sekedar hanya pohonnya, tetapi sampai carang-carangnya itu yang dibinasakan. Nah, kita tahu apa bakal terjadi. Saudara tahu saya akan memberikan satu gambaran. Sebuah pohon itu pasti terdiri dari carang dan ranting. Nah, kenapa tidak pohonnya yang dibongkar, yang dirusak, tapi kok carang-carangnya yang dirusak? Kita perhatikan akan ayat ini. Dikatakan pembinasa itu, ya, perusak itu tidak menebang pohon itu. Tapi perusak itu merusak, apa yang dirusak? Cabang-cabangnya. Kenapa? Saudara, setiap pohon pada umumnya, buah itu adanya di mana? Di carang. Sedikitlah ada pohon yang buahnya di batang pohonnya. Ya, kalau saya lihat belimbing wulu itu banyak sekali buahnya di mana? Di pohonnya. Ya, di cabangnya juga ada, tapi banyak sekali di pohonnya. Tetapi umumnya saya katakan, ya, kebanyakan yang namanya pohon itu buahnya selalu di carang, betul? Ya, coba kita perhatikan sebuah pohon, kita akan lihat carangnya itu banyak sekali buahnya. Nah, sebabnya apa? Carang itu dirusak, yaitu buah-buah yang keluar dalam hidup saudara dan saya, itu yang bakal dirusak. Hati-hati saudara, ini saya beritahukan kepada saudara, untuk saudara bisa ngerti. Warning apa? Be awake. Apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa supaya jangan sampai perusak itu yang menang. Justru kita yang menang.
Ini yang harus kita lakukan di dalam saat-saat ini. Dikatakan buahnya yang akan dirusak. Sekali lagi, buah-buah yang ada dalam hidup saudara yang dirusak. Buah apa yang dirusak? Kita lihat dalam Galatia 5 dikatakan, buah-buah roh yang ada dalam hidup saudara. Saat-saat ini sukacita saudara akan dirusak. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga gak ada sukacita. Setiap hari selalu hidupnya susah terus. Menghadapi persoalan tidak habis-habis. Tidak ada sukacita. Itu yang akan dirampas. Itu yang akan dirusak. Damai sejahtera kita. Dengan banyak perkara-perkara yang kita dengar setiap hari saudara. Bukan setiap minggu, setiap hari. Saudara dan saya banyak mendengar berita-berita yang membuat damai sejahtera kita menjadi hilang. Dirusakkan dengan berita-berita yang ada. Nah, awas hati-hati. Damai, sukacita, kelemah lembutan, artinya sudah tidak ada kesabaran dalam kehidupan kita. Karena apa? Ya karena masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Melihat anak-anak kita yang saat ini main gadget terus misalnya ya. Sampai kita merasakan kapan berhentinya gitu. 90% orang tua yang ngomong sama saya selalu yang dihadapi adalah kekurang sabaran di dalam menghadapi anak-anaknya yang tidak bisa lepas dari gadget. Dari game online. Banyak hal. Nah, itu membuat kita gak sabar. Semua kemurahan kita sudah tidak murah lagi. Kurang bisa memaafkan anak-anak. Kurang bisa mengerti anak-anak. Kenapa? Yaitu dirusakkan. Dirusakkan. Dengan pandemi yang tidak habis-habis. Kita mengakibatkan ada rasa ketakutan. Terus gimana keadaan ekonomi kita nantinya? Terus gimana masa depan Indonesia? Kemarin saya ketemu dengan seseorang yang ngobrol sama saya, dia ngomong gini. Ini Bahtera saat ini kok sudah tidak ada yang namanya pertemuan seperti dulu. Dulu kita selalu pertemuan 1 tahun 2 kali di Holy Stadium. Sekarang sudah tidak ada katanya tempat yang sebesar Holy Studio. Lalu dia mengatakan, bagaimana ya kalau saya punya ide mau membuat suatu gedung yang besar sekali, nanti bisa dipakai buat pertemuan 1 tahun 2 kali. Saya bilang, Pak, itu gagasan sangat baik, tetapi ini sekarang lagi pandemi saya seperti ini. PPKM aja terus diperpanjang. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya ditegur, saya diomong gini. Ibu Nani tidak beriman ya? Ya saya diam aja. Masa pandemi terus-terusan begini? Kan nanti bakal ada lawatan. Ada penuaian. Saya bilang, Pak, jalan Tuhan bukan jalan kita. Kalau Bapak mengenai masalah tuaian dan lawatan, itu pasti terjadi. Saya yakin dan percaya. Tapi cara Tuhan bukan cara kita. Dulu kita lakukan lawatan dengan cara 1 tahun 2 kali kita ngumpulkan banyak orang. Tapi belum tentu cara itu dipakai lagi. Tuhan punya 1001 cara. Sampai lawatan dan tuaian harus terjadi. Sekarang dengan adanya media yang sangat canggih, saya di sini khotbah saya bisa sampai ke luar negeri, nggak usah perlu ke sana. Buat Tuhan itu punya 1001 jalan, tuaian dan lawatan itu pasti terjadi. Lalu dia diam, saudara. Banyak sekali kita itu ingin melakukan sesuatu di mana dulu pernah seperti ini, pasti nanti kita akan membuat sesuatu seperti itu. Belum tentu, saudara.
belum tentu hal itu terjadi. Jadi kita harus tahu persis sekarang ini trennya lagi apa. Oleh karena itu kita harus tahu persis ya. Trennya saat ini kuasa kegelapan sedang melakukan perusak dalam kehidupan pribadi kita. Nah, kita harus waspada. Bagaimana kita tetap bisa eksis, bagaimana saudara dan saya bisa tetap menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh masuk di dalam lawatan, tetap hidup bersama dengan Tuhan. Jasmani rohani semua dipeliharakan Tuhan karena harus waspada. Amin. Ya. Sekarang kita tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama tadi kita belajar, adakan penjagaan di benteng. Ya. Adakan penjagaan di benteng. Kita tahu saudara, benteng itu pagar kan? Ya. Betul nggak? Kalau kita tahu ada perusak yang akan datang, ada pembongkar akan datang, salah satu contoh tentang pencuri saja. Kalau saudara tahu kenapa sih setiap hari malam kok rumah kita mesti dikunci? Sekalipun belum tentu ada maling masuk. Sekalipun kita tahu persis ada penjaga, ada peronda. Seperti kemarin ini satpam saya cerita begini. Bu, tadi malam saya ditelepon sama Ibu RT. Ada apa Pak? Saya nggak tahu sama sekali. Ya. Sampai saya nggak tahu, ya saya tidur. Ya. Ada apa Pak? Ada penjambret mau masuk, pokoknya masuk di daerah Kesambi. Terus dia itu lari sampai katanya di belakang rumah saya. Gitu. Jadi dia katakan, Pak, ada penjambret yang di belakang rumahnya ibu. Gitu. Tolong dijagain rumahnya. Tolong Bapak jaga juga lihat sampai di belakang. Siapa tahu penjambretnya naik ke rumahnya Ibu Nani. Si satpam itu sudah dikunci depannya, pagar dikunci, dia lari ke belakang. Ya. Terus dilihat naik ke loteng, dilihat enggak ada apa-apa. Terus sebentar lagi ada yang teriak-teriak. Nah, apa yang terjadi? Oh, penjambretnya sudah ketemu, ada 3, ketangkep katanya gitu. Ya, terus satpamnya paginya laporan sama saya. Bapaknya enggak tidur, saya bilang. Enggak Bu, saya berjaga kayak gitu. Ya syukur kamunya menjadi satpam yang baik, saudara. Nah, kalau dia tidur misalnya, ditelepon mungkin nggak kedengeran. Sehingga dia nggak bisa berjaga-jaga. Sekalipun dia itu duduk diam, karena dia berjaga-jaga, begitu ada telepon dia sudah bisa nyaut. Oh, aku harus lebih berjaga-jaga lagi, karena katanya ada sesuatu ya, di belakang rumah kita. Nah, saudara, kalau berjaga-jaga, kenapa mesti dikunci? Ya karena kita tahu, ada maling atau tidak ada maling, saya yakin saudara dan saya tidak pernah namanya kalau mau tidur pintu tidak dikunci. Saya saja saudara ya. Pintu mau masuk rumah saya sudah dikunci. Tapi saya masuk kamar selalu saya kunci. Begitu saya masuk kamar, tak kunci sana sini semuanya. Terus saya tidur tuh aman rasanya. Karena apa? Semuanya dipagari. Selain itu juga saya minta penjagaan malaikat Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Tapi tetap pintu jendela dikunci baik-baik. Sebab apa? Ini namanya berjaga-jaga. Dikatakan adakan penjagaan di benteng. Jadi tidak bisa kita lengah. Benteng itu tempat perlindungan. Jadi adakan penjagaan. Jadi kamu sudah merasakan ada perlindungan. Saudara sebelum 2 tahun yang lalu lah, hampir 1,5 tahun yang lalu, kita dikasih senjata Mazmur 91. Perlindungan Tuhan. Ini bukan berarti kamu sudah
dalam perlindungan tapi kurang berjaga-jaga, pasti terjadi penjebolan. Pasti terjadi pembongkaran. Jadi ini ada benteng, itu perlu dijaga. Perlu dijaga akan benteng tersebut. Kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Samuel 18 ayat 24. Ini cerita tentang Daud. Daud pada saat itu terjadi kudeta dalam pemerintahannya, yang kudeta siapa? Anaknya sendiri, yaitu Absalom. Singkat cerita, saudara semua sudah tahu bahwa akhirnya Daud terpaksa meninggalkan kerajaannya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan Yerusalem, dan dia pergi keluar kota. Kalau ditanya pergi kemana, gak tahu. Daud pun sampai gak ngerti aku harus kemana. Pokoknya dia keluar dari Yerusalem. Nah, singkat cerita kan terjadi perang antara pasukan Daud dengan pasukan Absalom. Dua-duanya orang Israel. Dua-duanya rakyatnya Daud. Kadang-kadang itu sampai saya mikir gini. Itu kan rakyat. Ya. Kalau sekarang itu bangsa TNI gitu. Kok bisa pecah-pecah seperti itu? Satu ngepro anaknya, satu ngepro bapaknya. Dan mereka masih bersaudara sama-sama orang Israel, perang sendiri. Tapi kita lihat, apapun yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Daud. Kita baca dalam ayat 24, dikatakan. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini adalah pintu di mana sudah ada apanya? Sudah ada bentengnya. Mau masuk ke kota, ada yang dinamakan pintu gerbang dan ditutup. Tapi dikatakan Daud duduk, tidak tidur, duduk. Di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga, perhatikan, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Nah, kita lihat kalau penjaga itu selalu di atas tembok seperti gambar yang saudara lihat itu. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya orang datang berlari. Seorang diri saja dikatakan. Berserulah penjaga memberitahukan kepada raja, lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, ayat 26 dikatakan, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari, seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Saudara, ada yang jaga di atas, ada yang jaga di bawah. Jadi yang kita harus sadar, benteng perlu penjagaan. Nah, sekarang secara rohani bagaimana? Bagaimana supaya kerohanianmu dalam masa-masa sekarang ini, kerohanian saudara dan saya itu ada pembongkar dan perusak. Merusak apa? Buah-buah yang saudara hasil daripada apa yang saudara dan saya sudah dapatkan selama ini. Selama pandemi sudah 1,5 tahun ya, pandemi ada. Itu walaupun buahnya kurang, tapi kita tetap berbuah. Kalau saudara dan saya sampai saat ini masih bisa survive, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak orang yang kepapar, tapi kalau saudara dan saya masih bisa sehat, masih bisa kuat, masih boleh datang ke sini tidak takut-takut nanti kejadian apa-apa, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan ya adalah seperti ini. Di dalam tubuh kita secara jasmani ya, apa yang harus dilakukan? Benteng apa? Ya makan yang benar ya. Kalau tidak perlu-perlu ya jangan kumpul-kumpul ngadain pesta ya, ngadain makan-makan yang berkelebihan, artinya kumpul-kumpul orang. Ya itu kan saat ini ada PPKM. Hargai akan apa yang pemerintah sedang lakukan. Ya. Lalu apalagi minum
vitamin, makan makanan yang bergizi dan yang baik. Itu yang harus kita jaga secara tubuh jasmani kita. Apalagi bisnis kita. Jangan dikira bisnis itu tidak akan ada yang membongkar. Itu bisa dibongkar, itu bisa dirusak. Jagai dengan apa yang sudah kamu bentengi. Caranya gimana membentengi akan bisnis kita? Banyak hal. Pakai hikmat. Kalau memangnya keadaan income tidak banyak masuk, ada banyak cara. Manajemennya diperbaiki, harus apa yang dilakukan. Ini namanya penjagaan. Selain itu penjagaan apa? Kita harus tahu karyawan, pembantu kita semuanya harus ditata dengan baik. Sehingga kita nggak mengalami kerugian dan tidak mengalami kebongkaran, saudara. Nah, memang kita kadang-kadang sudah cukup hati-hati, tapi kita harus benar-benar mewaspadai. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya itu lagi beres-beres, terus cincin saya itu jatuh. Cincin saya jatuh, tak cari gak ketemu. Waduh, sampai tak sapuin, gak ketemu. Saya sendiri heran, ini kaca saya kayaknya jatuhnya di sini kok bisa gak ketemu gitu. Ya terus gimana? Sebentar lagi kan mbak saya pasti masuk untuk membersihkan. Ya sudahlah saya pasrah sama Tuhan gak tahu cincin saya jatuhnya di mana. Yang saya tahu ini semua milikmu, barang-barang ini milikmu Tuhan. Engkau yang akan menjagai, berkati supaya pembantu saya mungkin bisa nemukan dan tidak diambil. Sudah selesai saya terus ke PW. Ya. Saya ke PW saya sudah tidak mikirkan lagi, nggak tahu kemana itu barang. Saya sedang makan, selesai PW saya sedang makan, dia ngomong, Bu, saya di kamar ibu tuh nemukan cincin ini kan punya ibu. Oh iya mbak, ini tadi malam itu saya beres-beres, cincin ini itu jatuh. Tapi tak cari tidak ada. Kamu orang yang jujur, saya bilang. Jadi saya kasih imbalan, ya, karena dia jujur. Saudara, kita tahu perusak selalu ada. Tapi kalau kita ada suatu penjagaan, ya, kita berdoa terlebih dahulu, Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu, mengadakan perlindungan. Ya. Yang kedua, saudara, suatu saat kami ini keluar kota, ya. Kamar saya itu sudah saya kunci, saudara, ya. Tapi kamar sebelah itu kamar tembusan, itu belakang bisa tidak kuncian. Karena saya merasakan kamar sebelah itu tidak jarang dipakai, saya tidak kunci. Nah, dan ternyata waktu saya berangkat pergi, pintu tembusan tidak saya kunci. Namanya juga kurang penjagaan, kurang dicek. Ya. Saya baru datang dari luar kota, saya buka pintu kamar. Saya terkejut sekali karena semua pakaian saya sudah di bawah. Lemarinya saya itu sudah kosong, lemari pakaian. Ya. Itu yang namanya laci-laci terbuka semuanya. Tas-tas saya semuanya di bawah. Dompet-dompet yang ada di laci semua terbuka. Saudara, apa enggak takut saya begitu lihat begitu, saya enggak berani masuk. Siapa tahu orangnya masih di dalam. Saya langsung keluar, saya langsung turun, saya langsung ngomong sama Freddy, di rumah mama ada maling. Wah, anak ini jadi ketakutan sekali. Mama jangan masuk kamar. Iya, mama juga gak berani masuk kamar. Gitu. Karena takutan. Waktu masuk semuanya udah gak ada. Ya. Dia pintar malingnya, CCTV saya dipotong. Jadi mati, gak ada. Setelah diselidiki semua gak ada. Terus saya bilang, yang diambil apa ya? Saudara tahu perhiasan saya itu di meja rias, gak diambil. Nah dia ngambilnya dompet-dompet yang lama yang sudah saya taruh di laci, ya dompetnya gak ada duitnya memangnya. Ya. Dan saya gak pernah, saya gak tahu itu maling pintar sekali. Mungkin kebanyakan para orang-orang itu kalau nyimpen uang adalah di bawah tempat, di bawah tumpukan pakaian.
Dan biasanya pakaian kan selalu dikasih koran lagi. Nah suka diselip-selipkan di situ. Kemungkinan pikiran mereka. Itu pakaian saya bisa diturunkan semuanya. Dan kertas yang jadi alasnya itu bisa diambil. Kan dikiranya saya menaruh sesuatu barang di situ. Dan saya tidak pernah lakukan hal itu. Ambil semuanya, tapi tidak ada yang diambil. Pakaian saya tidak diambil, tas saya tidak diambil, dompet semuanya berantakan. Dia nggak dapat apa-apa, saudara. TV masih ada, semuanya masih ada. Saya pikir yang diambil apa ya? Nggak ada, saya nggak kehilangan apapun juga. Saya bilang, Tuhan, Engkau penjaga Israel. Sekalipun kadang-kadang saya itu sudah siap buat penjagaan, tapi kita itu lengah namanya. Satu hal ada yang namanya supranatural. Kalau kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, perlindungan Tuhan itu tidak pernah undur dari kita. Saya merasakan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Yang penting saat teduh jangan kendor. Ini penjagaan. Belajar saat teduh jangan kendor. Belajar baca firman jangan kendor. Penyembahan pujian jangan kendor. Kalau kamu ada waktu yang senggang selain daripada kamu melakukan suatu pekerjaan, isi jangan terlalu, saya tidak anti sama handphone ya. Karena saat ini setiap orang bisa ketinggalan dompet oke. Tapi ketinggalan handphone seperti cacing kepanasan. Handphone saya di mana? 1 jam nggak bawa handphone. Wah, wis rasanya ketinggalan berita. Nah, kadang-kadang kita sampai melakukan sesuatu sampai berkepanjangan, baca Alkitab sudah ngantuk. Nah, yang seperti ini perlu yang dinamakan penjagaan secara rohani. Lebih baik kita itu jangan memberi makan hidup saudara dan saya dengan perkara-perkara yang sia-sia yang tidak kita bawa ke surga. Tapi isilah hidupmu dengan perkara-perkara yang saudara dan saya dipertanggungjawabkan di dalam kerajaan surga nantinya. Jadi banyak isi hidupmu itu dengan penyembahan pujian, dengan baca firman Tuhan. Tidak ada orang kalau melakukan sesuatu terus tidak ngantuk dan capek, itu wajar. Tapi kita harus tahu, aku harus punya penjagaan. Jangan sampai perusak itu datang dan menghancurkan semuanya. Inilah yang harus ada dalam hidup kita. Kita baca di dalam Kidung Agung 2 ayat ke-15. Dikatakan begini, tangkaplah bagiku, bagi kami, rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur yang sedang berbunga. Saudara, rubah itu adalah tikus kecil. Ya, satu binatang tikus kecil, dia termasuk binatang pengerat. Dia sangat merusak tanaman, bahkan akar-akar daripada tanaman itu karena rubah itu bisa bikin lubang. Rubah itu bisa bikin lubang di dekat pohon anggur. Lalu apa yang dilakukan? Gerogotin, ya, gigitin akar-akar daripada pohon anggur. Nah, yang seperti itu saudara, yang seperti itu yang namanya rubah. Tangkap itu. Nah, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Karena rubah itu perusak. Sampai pada waktu bunga sedang berkembang. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa berkembang. Dan tidak bisa berbuah. Tidak bisa bunga itu menjadi buah. Karena apa? Sudah dirusak terlebih dahulu. Nah, banyak sekali rubah-rubah dalam hidup saudara. Dalam usaha bisnis, ya, dalam pergaulan, dalam rumah tangga. Rubah itu ada saja. Apa rubah dalam rumah tangga? Banyak saudara, banyak. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar, terjadi pertengkaran. Salah paham itu bisa.
Lalu ada juga yang terjadi karena pergaulan dan selalu konseling terjadi perselingkuhan. Itu banyak sekali saudara. Itu rubah. Ya. Perlu kita tahu ini ada rubah. Cepat tangkap dan dibunuh. Jangan sampai merusak rumah tangga. Jangan sampai merusak bisnismu. Nah, siapa rubah dalam bisnis? Banyak. Karyawan bisa jadi rubah. Kerugian itu bisa jadi rubah. Jadi kalau sampai usaha kita itu mengalami kerugian, kita harus lihat manajemennya. Ini di mana letak rubahnya yang menggerogoti sehingga apa yang sebenarnya menjadi hak kita tidak menjadi milik kita. Nah, itu harus ada. Jadi inilah yang dikatakan hari ini waspada dan hati-hati. Be awake. Nah, sesudah hal ini terjadi, apalagi yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah pengintaian di jalan-jalan. Ya. Yang pertama kan sudah tadi ya, penjagaan. Yang kedua adalah pengintaian di jalan-jalan. Saudara, kita akan belajar apa yang dialami oleh Musa. Ya, kita nggak usah baca, saya ceritakan, semua sudah tahu ceritanya. Musa pada saat mau memasuki tanah perjanjian, dia mengirim 2 orang pengintai. Yosua. Musa pada saat dia mau memasuki tanah Kanaan, dia mengirim 12 pengintai. Jadi pengintai itu tujuannya apa? Mengintai di jalan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengerti kekuatan lawan. Sebenarnya kekuatan lawan itu bagaimana? Ya. Terus yang kedua adalah orang ngintai itu mau cari peluang. Di mana letak kelemahannya, di mana ada peluang. Nah, kita lihat. Kalau seseorang akan mengintai, ya, jalan ini adalah jalan kehidupan. Ya. Secara jasmani, ini secara jasmani, apa yang dinamakan dengan di mana ada peluang. Saat ini masa pandemi. Kita belum tahu kapan selesainya. Ya. Semua orang tidak bisa memprediksi. Setiap kali saya berdoa sama Tuhan, bukan saya nggak pernah nanya, Tuhan ini kapan selesainya? Nggak pernah saya dapat jawaban. Ya. Tapi hanya Tuhan katakan, pasti selesai. When? Nggak ada jawaban. Mungkin bisa setengah tahun lagi, mungkin bisa setahun lagi. Itu seperti yang saat ini kita alami. PPKN. Ya, tanggal sekian sampai sekian, seminggu kan. Diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Penjagaan kita terus berdoa. Satu hal yang saya pegang adalah masalah pandemi ini pasti berakhir. Kapan kita tidak tahu. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam masa pandemi ini? Di dalam masa apa yang kita harus hadapi dalam bisnis secara jasmani? Saudara, cari peluang. Bagaimana Bu cara cari peluang? Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan saat ini? Kalau ada perkara-perkara yang dapat kita memperluas usaha kita, kenapa enggak kita lakukan? Nah, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha ngomong sama saya gini, Bu, saya ketemu dengan seorang, dia bilang, orang itu dulunya bekas orang Cirebon. Waktu kecil katanya, waktu kecil dia itu suka ikut PDKM di tempat ibu. Ini orang luar kota ya. Siapa? Namanya siapa gitu. Wah kalau dia masih kecil kayaknya saya nggak kenal, saya bilang. Mamahnya namanya ini. Oh ya kalau mamahnya saya kenal. Gitu. Tapi anaknya saya nggak kenal. Nah, ini anaknya. Ketemu dengan saya dan dia cerita dengan saya tentang bisnis. Dia bilang bisnisnya dia bagus sekali. Rasanya setelah saya selidiki ini sangat punya prospek yang bagus. Oh ya. Jadi apa yang gak laku? Saya sedang berdoa. Siapa tahu ini jalan yang Tuhan berikan.
sehingga bisnis saya lebih meluas. Ini peluang namanya. Lalu ada satu pengusaha lagi ngomong begini, saya ini bukan seorang peternak, dia bilang, tapi saya diajak apa? Diajak menernak kepiting, katanya gitu. Oh, kepiting diternak, iya. Itu satu kepiting bisa sampai 1 kilo lebih. Lah, kok kayak kepiting luar Jawa? Saya bilang, iya. Bibitnya dari mana? Dia cerita bla 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 bla. Saya bukan peternak, tapi saya ketarik sekali. Saat ini saya sedang berdoa. Apakah ini bisnis yang Tuhan berikan buat saya? Saudara, ini yang harus dilakukan. Cari peluang, tapi benar-benar kita jangan setiap peluang itu ditangkap. Bahaya banget. Nah, saat-saat ini saya nggak tahu, tapi di handphone saya itu selalu ditawarkan tentang kayak bursa-bursa emas gitu. Saya bilang ini siapa, kenal juga saya tidak. Selalu memberikan ini peluang katanya. Orang yang menaruh uang 100 juta dalam sekian jam menjadi segini. Peluang, mari saudara harus masukkan ini bisa dipercaya bla 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 bla. Saya bilang ini saya tidak ketarik, saya bilang gitu. Saya ngomong sendiri, saya tidak ketarik, saya delete. Sejam lagi masuk lagi. Ini gimana ya? Tak blok, saudara. Kok nggak bisa loh di blok? Saya mau nanti mau tanya sama Freddy sama Sup. Ini caranya ngeblok ini gimana? Karena itu adalah lama-lama ya, lama-lama mempengaruhi kita, mengaruhi pikiran kita. Pikir kita, iya ya, kok bener ya? Ini uang segini bisa jadi segini, uang segini bisa jadi segini. Dulunya saya itu nggak mau baca, lama-lama tak baca, saudara. Saya bilang, wah ini bahaya sekali. Ini peluang, tapi sangat berbahaya. Ya. Sudah diblok tetap aja keluar. Sampai saya nggak ngerti, nggak habis mengerti. Gitu. Nah, bagaimana dunia itu saat ini menawarkan segala peluang. Tapi satu perkara, hati-hati. Peluang apapun yang diberikan, tanya Tuhan, apakah ini berasal daripadamu? Apakah perluasan yang Tuhan berikan sekalipun dalam masa pandemi ini, itu benar berasal dari Tuhan. Kalau berasal dari Tuhan, kau rasakan itu dari Tuhan, ambil saja. Dalam masa resesi, saudara dan saya akan tetap menjadi orang yang hidup dalam resepsi senantiasa. Tapi harus benar-benar tahu, melihat kekuatan lawan, kita harus melihat apa yang dinamakan di sini mengintai di jalan-jalan. Jadi adakan dalam masa apapun adakan pengintaian. Nah, kalau ada pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan, diintai dulu. Ini pengajarannya benar enggak? Karena saat-saat ini banyak pengajaran sesat yang saudara dan saya itu diberikan. Hati-hati. Adakan pengintaian, betul tidak ini? Ini pengajaran benar tidak? Sesat atau tidak? Inilah yang dinamakan pengintaian secara rohani. Ya. Terus yang ketiga ya, ikat pinggangmu teguh-teguh. Ya. Yang ketiga dikatakan ikat pinggang teguh-teguh. Saya percaya saudara, saya yakin saudara kalau mau tidur itu tidak bakal pakai ikat pinggang. Siapa di sini yang tidur pakai ikat pinggang? Gak ada kan? Paling kita pakai celana ada karete supaya gampang, supaya enak. Kalau mau tidur sesek-sesek itu gak enak. Jadi kita tahu ikat pinggang dipergunakan untuk kalau kita siap pergi. Ya. Supaya apa? Supaya kalau celana kita kedodoran itu cepat kita jalannya, gak melorot. Itu ikat pinggang, dikatakan ikat pinggangmu teguh-teguh. Itu adalah siap untuk kita next level. Dalam masa pandemi ini firman Tuhan dalam Nahum 2 ayat 1. Ikat pinggangmu teguh-teguh. Ikat pinggang bicara tentang apa? Ikat pinggang bicara tentang hidup di dalam kebenaran firman. Jadi yang Tuhan mau adalah saat ini apapun yang saudara lakukan, baik jasmani maupun rohani, hendaklah ada dasar firman Tuhan.
hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Ikat pinggangmu untuk kamu bisa naik ke level. Dalam masa pandemi tetap kamu bisa naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ikat pinggangmu erat-erat. Yang keempat dikatakan kumpulkan segala kekuatan. Nah, saat ini masanya kita nggak bisa santai-santai. Putaran terakhir ini dikatakan kamu harus kumpulkan segala kekuatan. Ini maksudnya apa sih? Kembangkan talenta. Seorang mendapatkan talenta 1, kembangkan. Dapat talenta 3, kembangkan. Talenta 5, kembangkan. Kembangkan talentamu dalam masa-masa kesukaran ini. Saudara, kadang-kadang kita nggak mengatakan, aku ini talentanya apa sih sebenarnya? Setiap saudara dan saya itu punya destiny. Setiap saudara dan saya itu punya talenta. Sedikit maupun banyak kalian itu punya talenta. Dan sedikit pun talentamu harus dikembangkan. Jangan ditanam dan dibuang. Hati-hati. Kita lihat apa yang dialami oleh seorang janda dari seorang nabi. Kita akan baca di dalam satu raja-raja. Raja kok saya enggak di ini. Raja-raja ini tentang janda seorang nabi. Ayat pertama dikatakan begini. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ya, saudara, saya waktu baca ini, saya juga tanya-tanya. Dia seorang istri nabi. Dikatakan nabi itu sebelum meninggal bahwa nabi itu seorang yang takut akan Tuhan. Kok bisa utangnya banyak gitu? Ini kan tanda tanya. Saya lagi mikir, ini istri nabi, ditinggal mati nabinya, ninggalin utang banyak. Sedangkan nabi itu dikatakan takut akan Tuhan. Kok bisa ya? Di mana sih letak kesalahannya? Saudara, waktu saya sedang memikirkan itu, saya teringat akan cerita daripada orang yang buta sejak lahirnya. Jadi Tuhan gak jawab apa-apa, tapi saya diingatkan. Ini loh perlunya baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab banyak-banyak itu selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Diingatkan tentang seorang yang lahir matanya buta. Lalu dia tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, ini anak lahir buta. Yang salah anak ini atau yang salah orang tuanya atau siapa yang salah? Kenapa anak ini bisa lahir buta? Sedangkan anak ini kan tidak mau dilahirkan kalau memang dia harus buta. Ya. Tapi kenapa dia bisa menjadi buta begini? Di mana letak keadilanmu? Di mana letak kesalahannya? Tapi apa kata Yesus? Tidak ada yang salah. Tapi supaya kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas hidup orang ini. Lalu Tuhan sembuhkan. Kan ceritanya begitu. Waktu saya membaca ini, saya diingatkan Tuhan. Diingatkan Roh Kudus tentang hal ini. Oh ya, sekalipun dia seorang nabi yang setia, takut akan Tuhan. Ya, sampai mati ninggalkan utang. Membikin susah istri dan anak-anaknya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tuhan menyatakan kemuliaannya. Mengapa semua itu harus terjadi? Saudara, apapun yang saat ini saudara dan saya alami, ya, percaya ya, Tuhan punya rencana. Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup saudara. Ya. Tidak ada yang salah. Ya. Kenapa harus begini? Tidak usah nanya kenapa harus begini. Tuhan punya rencana
di balik itu semuanya. Saudara, apa yang terjadi? Dia datang kepada Nabi Elisa seolah-olah ngadu gitu loh. Loh, kasarnya kan gini. Tuhan, aku ini istri daripada nabimu. Engkau tahu suamiku adalah orang yang benar, orang yang takut akan engkau. Sekarang ini aku mengalami seperti ini. Aku mengalami sesuatu hal yang sangat tidak enak. Aku ditinggali utang. Sekarang orang yang utang itu semuanya datang kepadaku nagih. Mau ngambil anakku jadi budaknya. Gimana? Seolah-olah kan begitu. Lalu apa yang terjadi? Nabi Elisa mengatakan, apa yang ada padamu, dikatakan gitu. Ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Demikianlah perempuan itu menjawab, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, ini janda betul-betul miskin. Dan betul-betul sampai gak punya apa-apa. Dikata, aku gak punya apa-apa. Cuma minyak sedikit. Aku gak punya apa-apa. Gak punya emas, gak punya peninggalan apa-apa. Malah aku ditinggalin utang sama suamiku. Aku gak punya apa-apa. Cuma punyanya ini. Sedikit minyak. Sedikit minyak. Tapi itu bisa diperlipat kali gandakan. Apapun Tuhan katakan hari ini, apa dikatakan tadi, kumpulkan semua kekuatanmu. Sudah gak punya kekuatan. Tapi masih ada dikit nih. Gak apa-apa kata Tuhan. Yang penting kamu masih ada kekuatan. Cuma sedikit. Gak masalah. Apapun keadaanmu dalam masa pandemi ini. Percaya yang sedikit Tuhan bisa membuat mukjizat. Amin. Nah lalu apa yang terjadi? Ayat selanjutnya, ayat ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, dan tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana itu. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara, disuruh melakukan segala sesuatu. Dia tutup pintu, apa yang disuruh? Gak ngerti, gak masuk akal. Punya minyak cuma sedikit, suruh pinjem bejana-bejana. Tapi dia percaya apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Nabi Elisa. Dan dilakukan. Ayat selanjutnya dikatakan, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, kita tahu di balik daripada semuanya Tuhan tetap memberikan mukjizat. Caranya bagaimana? Kumpulkan semua kekuatan saudara. Jangan putus asa dalam menghadapi apapun. Sungguh dalam menghadapi sesuatu perkara, jangan nyalahkan Tuhan. Jangan nyalahkan keadaan. Jangan nyalahkan kenapa aku harus ngalami seperti ini. Kenapa Tuhan biarkan aku seperti ini. Jangan sekali-kali punya pikiran itu. Tapi satu perkara kalian katakan, Tuhan di balik ini semuanya engkau punya rencana yang luar biasa. Engkau punya rencana seperti yang Tuhan katakan tadi. Bukan salahnya siapa-siapa. Tapi satu perkara, kemuliaanku akan dinyatakan. Saudara, inilah yang akan sudah kita pelajari hari ini. Mari kita kumpulkan apa yang ada padamu saat ini. Kalau Tuhan katakan apa yang ada padamu sedikit tidak masalah. Serahkan sama Tuhan.
Tuhan sanggup membuat yang sedikit menjadi banyak. Pengharapan kita pun harus sama. Pengharapan kita rasanya, aduh sudah gak ada yang saya harapkan. Masih sedikit tapi lakukan akan hal itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang ngomong sama saya gini, dia kena COVID. Seluruh keluarganya kena COVID. Sudah dia udah gak bisa apa-apa. Lalu dia sampai ngomong gini sama saya. Ci, aku titip anak-anak aja lah. Loh, kenapa? Rasanya aku sudah gak kuat. Saya bilang, kamu masih punya Tuhan. Kamu masih punya tenaga. Lawan itu. Itu intimidasi dari penyakit COVID. Jangan mau kalah. Engkau masih punya masa depan. Ayo doa. Saya doakan. Saya video call. Ya, jadi saya lihat orang itu. Ayo sama-sama doa. Kamu kuat, kamu sembuh. Tidak ada sakit penyakit yang membuat kamu mati. Nah, akhirnya saudara, sebenarnya aku sudah gak punya pengharapan, tapi aku percaya masih ada sedikit pengharapan kepada Tuhan. Yang sedikit itu harus dikembangkan. Anugerah Tuhan saudara, akhirnya dia mengalami kesembuhan. Karena dia mau menyerahkan kepada Tuhan, tidak merasakan, aduh aku kok begini. Dia terus mengatakan dengan sedikit kekuatan akan mengalami kemenangan. Janda ini gak punya apa-apa. Tapi dengan sedikit kekuatan, dia boleh mengalami perkara yang ajaib. Saya yakin, biarlah firman pada malam hari ini berbicara dalam hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri.